Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kita lanjutkan materi tentang organel sel. Sebagaimana sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa pada sel eukariotik terdapat organel-organel sel. Di antaranya adalah inti sel. Kita lihat animasi berikut. Inti sel mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai pusat pengendalian sel yang dilakukan oleh inti dengan membentuk ribosom. Kemudian inti sel mengandung materi genetik atau DNA. Di dalam sel, DNA terdapat pada benang-benang halus berbentuk jala yang kita sebut dengan kromatin. Apabila kromatinnya nanti memendek dan menebal, kita sebut dengan kromosom. Terdapat nukleolus di dalam inti sel atau nukleus. Nukleolus akan menghasilkan ribosom. Ribosom meninggalkan nukleus menuju ke sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Ada dua macam retikulum endoplasma. Jika dia tidak ditempeli oleh ribosom, kita sebut dengan retikulum endoplasma halus. Jika dia ditempeli oleh ribosom, kita sebut dengan retikulum endoplasma kasar. Protein akan dibentuk oleh ribosom di dalam retikulum endoplasma. Kemudian protein keluar dari retikulum endoplasma membentuk vesikel atau kantung-kantung kecil. Vesikel akan mengangkut protein dari retikulum endoplasma kasar ke badan Golgi, di mana protein diubah oleh enzim seperti ditambahkan protein atau karbohidrat dan dikemas dalam vesikula baru untuk dibawa keluar dari sel. Ini proses menambahkan lipid atau karbohidrat. Kita lanjutkan melihat materinya satu persatu. Nukleus tadi dia adalah sebuah organel besar yang dekat ke pusat sel, berisi informasi genetik atau DNA dan mengontrol aktivitas sel dengan perantaraan ribosom. Ini strukturnya, ada membran nukleus yang mempunyai pori-pori, kemudian di dalamnya terdapat benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin akan menebal membentuk kromosom, kemudian ada nukleolus. Nukleolus menghasilkan ribosom. Ribosom keluar ke sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Jadi nukleus adalah inti yang mempunyai membran ganda dengan banyak pori-pori inti. Pori mengontrol pergerakan zat ke dalam dan keluar dari inti. Sebuah nukleolus atau anak inti yang berisi DNA, RNA, dan protein. Nukleolus membuat ribosom. Kromatin yang yang mengandung DNA disusun menjadi
kromosom yang menyimpan gen-gen kita. Ini strukturnya, membran inti, sporinya, nukleoplasma, benang-benang kromatin, nukleolus. Apabila benang-benang kromatin menebal, terbentuklah kromosom. Inti terdiri atas selaput inti atau membran yang berfungsi memisahkan kandungan inti dari sitoplasma, terdiri atas 2 lapis. Selaput yang mempunyai celah, celahnya disebut spatium perinuklearis. Memiliki banyak pori untuk keluar masuk karyoplasma. Kemudian ada anak inti atau nukleolus, tempat materi genetik ditemukan. Tempat RARN dan protein ribosom dirakit menjadi ribosom, tidak mempunyai selaput. Di dalamnya terdapat kromatin, merupakan benang-benang halus berbentuk jala yang terdiri dari nukleoprotein atau gabungan asam nukleat dan protein. Karyoplasma merupakan larutan koloid yang mempunyai sifat seperti protoplasma, tapi mempunyai kekentalan yang lebih tinggi. Mempunyai hubungan dengan sitoplasma melalui pori atau porus nuklearis. Maka dapat disimpulkan bahwa nukleus seperti the big boss atau CEO dari sebuah perusahaan yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas dari sel. Nukleus melakukan tugas yang sama untuk sel tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah retikulum endoplasma. Kata endoplasma berarti di dalam plasma, sedangkan retikulum berasal dari kata Latin untuk jaringan. Dia mempunyai rongga saluran dengan yang terdiri atas sisterne, tubular, dan vesikuler. Retikulum endoplasma ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar apabila ditempeli oleh ribosom, sedangkan yang halus apabila tidak ditempeli oleh ribosom. Ini adalah bentuk dari retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom terlibat dalam sintesa protein. Protein dibentuk dalam RE kasar yang digunakan oleh sel, yang diproduksi oleh sel dan digunakan oleh tubuh. Sedangkan retikulum endoplasmik halus tidak memiliki ribosom, digunakan dalam sintesis lipid, dalam metabolisme karbohidrat, detoksifikasi obat dan racun, serta alkohol. Ini keterangan lebih lanjut tentang retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma bagai jalur perakitan, di mana pada pekerja melakukan pekerjaan mereka. RE mengirim komponen pada bagian yang berbeda dari sel dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom organel yang tidak memiliki membran, mempunyai bentuk bulat atau lonjong. Struktur seperti buturan kecil ditemukan pada sitoplasma dan RE kasar. Fungsinya berdasarkan kode genetik dari DNA melalui RNA, ribosom menyusun atau mensintesa protein tertentu yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh seluruh tubuh. Ribosom ada yang bebas, ada yang terikat. Yang terikat melekat pada retikulum endoplasma yang berfungsi untuk mensintesa protein. Maka dapat disimpulkan, nukleus berfungsi mengatur membentuk protein melalui ARN yang dikirim ke ribosom melalui retikulum endoplasma. Ribosom membentuk atau mensintesa protein berdasarkan kode yang dibawa oleh ARN. Retikulum endoplasma merakit protein siap pakai dengan menyempurnakan hasil sintesa
ribosom kemudian menyimpannya sementara, sedangkan aparatus Golgi akan mengemas dan mengirim protein ke bagian tubuh yang membutuhkan. Ini tahap-tahap dari proses pembentukan protein. Maka ribosom bagaikan pekerja di jalur perakitan yang bertanggung jawab untuk merakit barang-barang di pabrik. Dalam hal ini, ribosom bertugas merakit protein. Aparatus Golgi atau badan Golgi bentuknya bervariasi mulai dari amorf sampai berbentuk kantung pipih bertumpuk membentuk struktur seperti jala tapi berlapis. Kelompok Golgi disebut dengan diktiosom. Bentuk badan Golgi mirip dengan retikulum endoplasma pada sel. Dapat dibedakan, retikulum endoplasma berhubungan dengan inti, sedangkan aparatus Golgi tidak berhubungan membrannya dengan membran inti. Terdapat pada sel sekretori aparatus Golgi tempat dimodifikasi dan disimpan atau dikemas, kemudian mendistribusikan protein. Contohnya adalah mukus atau musin. Golgi berbeda dua muka atau sisinya, ada muka cis, ada muka trans. Muka cis berhubungan dengan vesikula, sedangkan muka trans adalah arah menghasilkan vesikula yang akan tercabut dan pindah ke tempat lain. Ini dia aparatus Golgi, tempat menampung hasil perakitan dari RE pada muka cis, kemudian tempat mentransport keluar adalah pada muka trans. Protein sendiri disimpan dalam vesikel atau kantung. Aparatus Golgi atau badan Golgi. Demikianlah materi tentang organel sel. Sampai ketemu lagi pada materi